Nah, ini saya panggil dulu anak mudanya. Halo Claire, udah kok. Saya di kok. Halo Pak. Ini anak muda. Claire, boleh nggak sih kita mau mulai acaranya Claire ya? Iya boleh 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 Claire, siap dimulai. boleh nggak sih mungkin kenalin diri dulu Claire siapa? Usia berapa? Backgroundnya apa sih? Maksudnya lagi ngapain sih dulu-dulu sibuk apa? Ke teman-teman. Oke Udah full 500. oke. Aku mulai ya semuanya ya. Perkenalkan nama aku Claire Venesia Saputra, bisa dipanggil Claire. Kebetulan aku saat ini usia 23 tahun, bentar lagi 24, bulan depan 24. Dan sebelum aku mulai, sudah aku pengen thank you banget buat Pak Niko yang udah undang saya di sini, terutama untuk upline-upline saya yang di situ Reza lagi di Lampung sama Opi yang kayak cuman dari sepedaan aja tiba-tiba ngebahas saya kayak ketahuan lo ngomongin gue. Terus jadi kayak intinya sebenarnya aku ini sekarang masih ada main business juga. Aku bikin souvenir buat corporate atau buat ulang tahun. Cuman seperti yang kita ketahui, kalau misalnya lagi kayak gini, siapa yang mau ngerayain ulang tahun ya nggak? Dan kayak perusahaan-perusahaan juga sekarang semua banyak banget yang lagi nge-stop biaya marketing cost dan sebagainya. Jadi banyak banget yang tadinya ongoing project di hold dulu juga gitu. Jadi kalau misalnya aku boleh ngomong, sebenarnya aku masih ada main business juga, aku masih another business juga ada, aku distributor tisu juga. Sama kebetulan bulan April kemarin akhirnya diajakin sama teman aku Jane. Jangan bingung ya, Jane sama Opi itu satu orang yang sama. Jadi kadang-kadang aku suka ngomong Jane, kadang-kadang Opi itu kayak satu orang yang sama. Nah, itu ditawarin sama Opi untuk ikut ke AFC ini. Gitu. So, jadi Claire joinnya di bulan April, betul ya? Betul, awal April. Awal April. Tanggal 3 April lebih tepatnya. 3 April ya. Oke, so saya boleh tanya nggak Claire? Ini kan teman-teman kayak interview gini nggak pernah disetting, teman-teman harus tahu. Semua leader-leader yang saya home talk nggak ada settingan, nggak ada apa harus jawab gini, nggak ada. Jadi saya benar-benar nggak tahu. Claire, boleh nggak info ke kita AFC ini Claire dulu pernah ikut network apa belum sebelumnya? Nah, sebenarnya udah pernah ikut network. Oke. Kebetulan bareng sama si Opi ini juga. Jadi Oh, kita kebetulan satu kampus, kita kenalnya di kampus. Terus abis itu, ini cerita singkat nggak apa-apa ya Pak ya. Jadi kayak panjang intinya nggak apa-apa. dulu banget nih, aku sekelas sama si Opi ini. Terus habis itu si Opi ini anak yang cerdas, terus kayak nilainya bagus banget, terus kayak tiap kali di kelas nanya-nanya mulu, terus kayak aku annoyed, karena aku termasuk yang nggak suka kuliah, jadi kayak, aduh nih anak bener-bener rese deh, kayak memperlambat pulangnya kuliah gitu. Betul, Nah betul, terus habis betul. itu, ada satu fase ketika dia menghilang tiba-tiba dari kampus. Terus aku kayak, nyaman juga ya, nggak ada yang nanya-nanya gitu. Terus Pulang habis cepet itu ya. dia menghilang. Kenapa? Pulang kampusnya jadi cepet ya. Iya, pulang kampus jadi cepat. Terus habis itu ternyata mulai kedengeran lah kayaknya sih si Opi ini lagi ada masalah financial nih, jangan-jangan gitu. Jadi dia kayaknya lagi ada kerjaan di luar gitu. Dan terus bener aja, nggak lama pas banget, pas aku naik semesteran, kita nyari kosan bareng. Terus akhirnya kita satu kos bareng, tiba-tiba baliklah Opi gitu ya, muncul dengan kayak bajunya jauh lebih bagus, tiba-tiba pakai iPhone, tiba-tiba bawa tas kayak handbag yang bermerek gitu. Terus aku Ya. kayak bingung, nih anak tiba-tiba kok kayak pesugihan gitu, kayak kok tiba-tiba kaya, padahal dia kabur dari kampus gitu, bingung banget. Dan ternyata akhirnya aku waktu itu lagi BU banget jujur, karena waktu itu di kampus lagi ada permasalahan tentang beasiswa aku mau dicabut, pokoknya ada masalah lah, pokoknya beasiswa Oke, aku yang oke. harusnya aku kuliah secara free, tapi tiba-tiba disuruh bayar. Nah, Hmm. makanya di situ aku kayak, aduh gimana nih ya, udah terlanjur kecemplung di kampus yang super mahal, mikirnya bakal free, tiba-tiba disuruh bayar. Dan tiba-tiba ada temen yang tiba-tiba kok tajir di dalam sedetik gitu, kayak, wah gila ngapain nih orang. Dan ternyata dia nawarin, ini coba aja Claire, ini tuh ada bisnis networking. Terus aku kayak, aduh anti banget nih, apaan nih, networking udah tahu pasti MLM lah gitu. Terus habis itu karena ya namanya udah ibaratnya lagi nggak ada duit ya, nggak usah belagu juga gitu, ya udah dengerin aja. Dan akhirnya dia jelasin, terus kayak wah menarik nih, tapi aku nggak ada modal buat join. Dan akhirnya di saat itu aku bener-bener ya udah pinjam duit pacar aku. Thank you Oke. banget Ricky yang nonton di sini. It's a good Itu choice. Pinjam bener-bener. duit sama pacar itu good choice sih. Nah, karena aku mikirnya gini, aku nggak mungkin minjem duit kalau aku nggak ngitung dulu ya. Karena aku bener-bener anaknya ngitung banget. Kayak aku mesti lihat dulu resikonya seberapa besar. Aku ngebayangin, oh di network yang lama dengan modal sekian, kira-kira balik modalnya kapan. Dan aku bisa balikin duit pacarku kapan gitu. Nah, makanya di saat itu aku kayak, ya udah,
give it a try lah. Terus habis itu aku coba, dan bener aja karena namanya duitnya minjem ya, kan kudu balikin. Jadi mau nggak mau kita gerak. Nah, di saat itu aku nggak nyampe 2 hari, aku udah balikin duit pacar aku. Dan aku udah bisa nge-restock barang pakai profit aku sendiri. Dan di situ akhirnya ketagihan tuh main network. Tapi dulu lebih ke arah jualan. Karena dulu kan jualan bisa di e-commerce segala macam ya. Di online segala macam aku jualan. Tapi singkat cerita, aku udah nggak lanjut di company yang itu. Kita nggak usah bahas lah ya kenapanya. Tapi intinya akhirnya aku fokus ke main business yang sekarang. Nah, ke main business yang sekarang, ya berhubung tadi itu kayak lagi slow segala macam, tiba-tiba Opi menawarkan kayak, Claire, ini gue baru banget join. Dia ngomong tanggal 2. Terus habis itu dia langsung ngasih tahu di Instagram, kayaknya di DM, itu subuh-subuh kok. Kayak, ya udah Pi, nanti pagi jelasin gue ya. Ya udah kita telepon, nggak nyampe 10 menit, aku join. Padahal Opi di saat itu nggak ngasih tahu aku, maksudnya kayak ngasih tahu produknya apa, tapi dia sendiri belum coba, dan dia juga belum ngehasilin duit apapun, tapi karena aku percaya sama dia, ya udah, ayo kita coba bareng-bareng. Dan Gitu ini sih, Pak. minjem pacar cowok, pinjem duit pacar nggak yang kalau yang ini ya? Oh enggak dong Pak, saya sudah menata keuangan dengan baik, berkembang dong, udah beda 3 tahun. Karena kan minjem duit pacar itu bagus loh, soalnya kan kadang nggak usah dibalikin. Kalau ini Claire balikin ya. Oh balikin. Balikin ya, balikin. Iya harus. So ini kan gabung karena percaya sama Opi ya. Iya betul. Itu reason awalnya percaya sama Opi. So terus waktu gabung gimana? Apakah going well? Apakah boleh nggak sih sharing, saya kan udah gabung nih, seru dong karena reasonnya kuat. Oke, karena gue percaya sama Opi, ya udah ada sejarah lama, sukses. Oke. So waktu gabung boleh nggak ceritain ke kita gimana? Oke, jadi waktu gabung akhirnya ya udah gue join, gue transfer nih ya 3,3 juta, gue ruby dulu aja. Lu juga ruby, masa lu suruh gue diamond gitu kan? Nah terus habis itu mulai dalam seminggu pertama diajakin tuh yang namanya NDO sama Reza. Terus habis itu waktu itu ada Ko Jovi juga. Dibilangin lah apa aja yang harus kita lakukan gitu. Dan mulai muncul rasional-rasional tertentu yang kayak, oh aku mau produk ini bisa dipakai sama papaku. Kebetulan papaku ada penyakit jantung, aku pengen lah supaya dia juga sehat gitu. Dan mulai terbuat goal bahwa, oke, aku mau supaya keluarga aku nanti bisa pakai gratis. Nah, gimana caranya? Berarti harus balik modal dulu dong. Dan habis itu harus berlipat ganda supaya aku bisa pakai gratis. Yes. Nah, terus habis itu balik lagi, aku ini termasuk orang yang sistem memecah resiko. Jadi aku tuh juga nggak pernah bisa kerja cuman satu tempat doang. Maksudnya di saat yang bersamaan aku pasti mengerjakan sesuatu berbarengan. Entah itu investasi, atau itu saham, atau apapun. Aku pasti akan nyari supaya misal amit-amit ada satu bisnis yang gagal, aku masih punya yang lain. Nah, makanya aku mikir, oke, ini waktunya diferensiasi juga buat tabungan aku juga. Dan itu awalnya sangat-sangat sulit, Pak, jujur. Kayak sampai detik ini, jujur kadang-kadang kalau ada downline gitu, kayak pas prospek nanya, kayak, oh kamu joinnya kapan, Claire? Terus aku kayak, oh aku joinnya Mei, gitu. Karena waktu April, itu aku zero income. Aku nggak membuahkan hasil sama sekali di AFC ini. Ceritain dong, kenapa bisa 1 bulan, udah NDO, kan ini kamu kan downline Reza Andika ya? Betul. Karena bisnis ini gini, saya ada ngomong sama teman-teman, bahwa memang ada Tuhan kasih orang memulainya dengan mudah. Ada yang mulainya dengan gampang, easy peasy, 1 bulan 100 juta. Tapi ada juga yang Tuhan bikin mulainya nggak mudah, teman-teman. Nah, Claire ini adalah salah satunya, teman-teman. Jadi dia adalah salah satu orang yang mulainya nggak mudah. Jadi Anda biar tahu juga, jangan nih, saya mau tujuan Claire ada juga di teman-teman di sini. Buat teman-teman tahu bahwa yang saya undang itu bukan semuanya kayaknya orang hebat-hebat yang kayak, mulainya gampang ya, sampai kadang ada yang nanya, kok bisa ya mereka begitu? Sekarang saya bawa orang yang mulainya dengan susah. Nah, dari sini teman-teman kita bisa belajar tuh. Nah, Claire waktu masuk, kan 1 bulan zero income, betul nggak? Iya, betul. Padahal mungkin udah diajarin apa pun segala lah. Boleh nggak sih ceritain tuh prosesnya dari masuk, udah di NDO, apalah, tapi kok zero income tuh gimana sih biar teman-teman tahu bahwa mulai memang biar teman-teman tahu waktu mulai nggak semuanya mudah, teman-teman. Semua ada yang mulai pakai sulit. Rata-rata orang mulai dengan sulit. Nah, Claire boleh ceritain nggak sih prosesnya yang agak detail gitu waktu mulai?
Oke, jadi awal join itu kayak ya karena memang kebetulan aku udah pernah ikut network marketing sebelumnya. Tapi Yes. benar waktu itu kalau nggak salah waktu pas Zoom-nya Andri juga bilang, ya kesannya lu enak, lu udah pernah network marketing, lu ngerti gitu. Tapi kan balik lagi ini diulang lagi nggak apa-apa ya Pak ya. Maksudnya kayak ini company yang beda gitu, produknya beda, sistemnya beda, bener-bener company-nya beda, ya itu berarti harus belajar dari nol lagi. Ya emang bener, aku udah mulai ngerti yang namanya sistem binary, yang kayak 2 kaki. Tapi kayak di sini sistem pembagian bonusnya beda. Kayak aku harus bener-bener belajar dari awal. Nah, makanya ketika awal-awal itu, di NDO itu bener-bener kalian jangan pernah skip. Karena itu bukan bullshit gitu. Kayak itu udah dirancang berdasarkan pengalaman kita-kita yang udah ngalamin gitu. Kayak pertama disuruh sharing, disuruh abis itu buat visi misi, disuruh buat apapun semua yang ada di materi NDO, itu bener-bener semua aku jalanin satu-satu. Dan kalau misalnya kalian sampai sekarang masih nggak ngerti NDO itu apa, boleh mulai berarti tanya upline-nya, dan kayak kenapa lu sampai sekarang nggak ngasih tahu gue NDO itu apa. Dan coba minta videonya, karena Paniko juga udah bikinin video NDO, New Distributor Orientation, itu semua step-step yang harus dikerjain itu udah ada. Dan kayak aku termasuk orang yang selalu ikut event, sampai kadang Reza lagi ikut tim yang mana nih, Zoom video sama tim yang mana, aku sama Opi kayak, boleh ikut Gaza, kayak mau dong denger, kayak siapa tahu dari mereka ada insight gitu. Dan itu aku selalu ikut NDO, weekly meeting, semua event Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, aku udah hafal semuanya. Terus kayak aku, kalau misalnya kalian search gitu nama aku, mostly aku kayak 5 menit sebelum pasti aku udah join. Padahal aku belum menghasilkan apapun. Tapi kayak aku yakin gitu, kayak ini ada step-stepnya yang emang harus kita laluin, dan emang mungkin ketika aku awal-awal ditolak itu, ada yang aku belum mantep. Karena emang jujur bener, aku waktu minggu pertama itu, product knowledge belum terlalu dalam. Jadi ketika nawarin orang, juga orang pasti bisa sense kalau aku tuh juga ragu gitu. Dan kayak karena aku ragu, jujur waktu seminggu pertama, wah nawarin gak ada yang nembus nih. Ada sih 1 box, laku ke Om sendiri. Mungkin dia juga nggak enak kali ya. Tapi kan berarti itu belum balik modal ya. Dan kayak ditanya ini bisa buat apa aja. Aku cuman ngasih link testimoni. Jadi kayak nggak intimate gitu, nggak bener-bener kayak personal touch-nya nggak ada kalau kata Paniko ya. Nah, itu akhirnya aku selama 1 minggu pertama, itu aku tiap hari bombardir kakakku. Karena kebetulan kakakku dokter, aku suruh dia bacain paten tiap hari. Karena aku jujur buka, aku apaan dah, nggak ngerti sama sekali nih apaan IGF-1 gitu-gitu. Dan aku mulai kayak, Ci, jelasin aku dong, emang kalau misalnya diabetes cara kerjanya emang bisa kayak gini-gini-gini. Nah, itu aku belajar. Dan habis itu aku tiap hari juga ya mencobalah buka YouTube. Nah, lihatlah kayak misalnya SOP stroke gitu, SOP ginjal. Kayak ya udah nanti keluar video aku nontonin itu tiap hari. Jadi ketika nanti pas aku prospek ada yang nanya, ini bisa buat asam urat nggak ya? Gitu kan. Terus aku bilang bisa Bu, karena saya udah baca. Saya udah nonton di YouTube ada yang sembuh gitu kan. Nah tapi itu bukan fokus utamanya. Balik lagi kita udah punya paten, nah udah mulai lancar presentasinya. Karena kita udah mulai ngerti produknya itu apa. Dan karena kita ikut event kantor, makin mengenal juga company-nya seperti apa. Terus tiap hari juga, walaupun nggak ada inputan nih, tiap hari saya buka website. Sehari bisa 7 kali, 10 kali. Cuman kayak biar tahu, sampai nanya, Pi, ini apaan ya, daily movement pairing. Tapi kok kosong, kagak ada apa-apa. Ya iya, Claire lu belum jalan, cuman ya nanti ada isinya kok. Nah, Opi kasih lihat tuh. Kayak nih, contohnya nanti kayak gini. Terus kayak Unilevel, padahal sebulan juga belum. Terus downline juga nggak punya, tapi penasaran, apa sih gitu, kayak biar kita juga tahu sampai ke dalam. Nah, terus emang jujur, awal-awal aku udah bikin name list. Dari temen yang paling deket, dari keluarga, gitu, sampai ke yang mulai agak biasa aja, sampai ke yang agak nggak kenal. Dan aku merasa dulu kayaknya memang aku salah karena terlalu bergerilya. Jadi kayak satu cara aku aplikasikan ke semua. Sedangkan kayak itu tiap orang kan beda-beda. Ada yang kayak orang harus dibangun dulu rasa penasarannya, ada yang harus emang langsung to the point, kayak aku, kayak Opi kan ngajak aku bener-bener Claire, ada cuan nih, mau nggak? Gitu. Nah, aku langsung, oh ya, apa? Tapi kalau misalnya aku pribadi ditawarin, waktu itu pernah nih, ada temennya pacarku juga kayak, kalian free nggak? Boleh bantu isi kuesioner nggak? Gitu, ketemuan yuk di mana? Terus kayak, oh ya udah, yuk kita bantu isi kuesioner. Pas datang ditawarin asuransi. Nah, itu aku jujur bisa meledak tuh. Kayak, lu nggak jujur dari gue, nggak jujur dari awal ke gue. Lu buang waktu gue loh. Kalau misalnya lu dari awal bilang lu mau nawarin asuransi, gue pasti akan tolak. Nah, aku nggak mau jadi orang yang seperti itu menawarkan ke orang-orang. Dan kayak mulai dari 2 minggu pertama, 3 minggu pertama, mulai banyak PHP.
kayak, oh iya boleh bagus ya produknya gini-gini. Terus pas denger MLM, nggak jadi deh gitu. Terus waktu itu masih belum ada ini nih kayak senjata gitu. Kalau sekarang kan udah pede. Emang kenapa kalau MLM gitu? Tapi kalau misalnya dulu masih ragu, masih panik gitu dan kayak kadang-kadang kalau misalnya Opi atau Reza lagi pada sibuk kan lagi gerilya juga mereka kan dan aku harus present sendiri ya udah skakmat nih bingung jawab apa. Nah tapi dari situ kita belajar. Jadi aku nggak pernah merasa kayak 60 tuh memalukan gitu. Oh ya jadi kayak aku baru dapat downline aktif pertamaku itu di orang ke 60. Jadi kalau misalnya kalian sekarang masih kayak, aduh gue udah ditolak 30 kali, gitu. Keep going guys, karena kayak aku 60 gitu, dan kayak emang benar waktu itu om aku sempat beli, tapi kan ya cuman jadi end customer, dan habis itu sampai sekarang juga aku, gimana om mau beli lagi nggak, itu kayak udah nggak diabaikan, udah nggak dibales gitu. Jadi kayak emang kuncinya adalah nggak ada, ya ikutin aja step-stepnya. Kalau kayak kita nggak mungkin ngasih step-step yang menjerumuskan buat kalian gitu. Yang kayak pasti yang kita kasih tahu yang udah pasti works buat kita. Yang udah gagal-gagal kita nggak usah kasih tahu ke kalian. Ya kita cerita, tapi kayak ya bukan berarti kayak ini cobain, gue udah pernah gagal loh gitu kan. Jadi kayak kalian justru enak udah punya shortcut ketika kita udah bisa sharing hal-hal yang udah works buat kita. Dan dari situ udah mulai sih akhirnya setelah ke 60 itu mulai kebuka jalannya pelan-pelan. Karena kayak mulai ada tanggung jawabnya juga buat dia, bantu nemenin juga, terus kayak udah mulai semangat lah gitu. Oke. Nih teman-teman, saya kadang nyimpulin biar kita bisa dapat intinya juga ya teman-teman ya. Nggak salah lah, saya jarang salah kalau milih orang, saya jarang salah. Jadi Claire tadi ceritain teman-teman, yang Anda harus benar-benar dengarkan adalah pertama dia belajar antusias banget. Jadi dia dengerin acara ke Zoom kantor, saya selalu bilang ya, saya selalu bilang pertemuan yang Anda tidak hadiri mungkin adalah pertemuan terpenting Anda. Karena nggak tahu kita kapan awakening-nya tiba-tiba bangun. Tiba-tiba wake up atau tiba-tiba terbuka pikiran, nggak pernah tahu di acara kapan nih teman-teman. That's why saya selalu bilang teman-teman, kalau bisa luangkan waktu, investasikan waktu. 1 hari cuma 2 jam kok. Nggak setiap hari kok teman-teman. Dan Anda pasti dapat sesuatu. Dan itu si Claire, saya juga dapat ceritanya dari Opi juga bilang bahwa Claire nggak pernah absen tuh, selalu ada. Walaupun nggak ada bonus. Masuk ke website, padahal nggak input juga. Terus saya juga tahu katanya even dokter aja nggak pernah miss sekalipun. Saya tahu semua tuh. That's why saya mau bilang bahwa saya butuh contoh anak muda. Claire umur berapa tahun? Sorry, maaf belum tahu tadi. 23 Pak, bentar lagi 24. Si anak umur 23 tahun yang punya mental nggak mudah menyerah, 1 bulan no income, masih aktif kayak gini. Nah itu bagi saya teman-teman, saya udah bilang, saya ada beberapa banner juga bahwa bisnis ini bukan bisnis buat orang hebat, buat orang kaya, atau bisnis yang buat yang temennya banyak, nggak ada hubungannya. Bisnis ini buat orang yang mau aja. Mau melewati kesulitan, mau belajar, mau bersabar dulu, karena belum tentu Anda siap. Maka teman-teman, Claire boleh nggak sih? Saya mulai tahap interviewnya ya, Claire. Tadi kan belum. Saya mau tahap gimana, saya mau nanya. 1 bulan tanpa income, apa yang bikin seorang Claire masih stay di bisnisnya atau masih percaya? Karena anak muda ya, karena bagi saya anak muda umur 23 tahun tuh kayak panas-panas, dingin-dingin gitu loh. Nggak ada, dan saya nggak banyak ketemu anak muda yang punya jiwa fight tinggi. Nggak usah anak muda lah, umur 40-50 aja banyak yang pemalas aja masih. Udah pemalas, expect-nya banyak. Aduh, susah deh. Makanya Tuhan nggak kasih sukses ya. Tapi saya penasaran, apa yang bikin seorang Claire umur 23 tahun, no income at all, itu kan dia jual 1 box bukan bonus. Karena kan Anda baru beli Ruby 3,3, Anda jual 1, ya udah, tapi nggak dapat income kan, maksud saya gitu. Apa yang bikin Anda tetap bertahan atau masih keep going gitu? Masih belajar. Ini kan bukan cuma prospek doang kan. Anda datang NDO, datang LOP, datang dokter, datang hari Jumat, Anda datang weekly meeting Anda, tim Anda juga. Itu mostly habisin waktu banyak. Dan tanpa income, apa yang bikin Claire bertahan gitu loh? Oke, jadi sebenarnya kalau awal-awal banget pasti karena masih percaya ya sama Jane ya. Sebenarnya sampai waktu pas lagi aku ditolak-tolak terus pun aku masih percaya sama Jane sih, karena toh dia juga menghasilkan. Jadi kayak di saat aku April no income,
itu dia berapa ya, kayak berapa belas juta, emang kurang ajar nih anak, bener-bener bisa-bisanya dia berapa belas juta tapi aku nol gitu. Nah kayak tapi aku yakin karena kayak aku merasa aku tuh sama Jen lumayan mirip, kayak maksudnya cara nangkep materi juga mirip, maksudnya knowledge-nya tahu lah, bisa lah kapasitasnya seberapa, cara ngomong juga setipe, terus abis itu kayak ya harusnya bisa lah. Nah itu pertama yang buat aku ini ya lumayan kayak gue nggak mau kalah nih gitu Oke, pertama. oke. Enggak, dia jadi tolak ukur juga lah, maksudnya, oh kalau lu bisa, Tolak gue ukur. bisa dong. Gitu ya, gitu ya. Betul, beda sehari loh, beda sehari, nggak nyampe beda sehari, berapa belas jam doang, cuma beda tanggal ibaratnya. Nah terus habis itu kalau misalnya ditanya kayak kalau misalnya nggak ikut Zoom mau ngapain lagi COVID ya, cuman bisa di rumah gitu, kayak ya udah daripada nonton Netflix, nggak ya seneng sih memang, cuman kayak ya udah kita iseng-iseng cuma 1,5 jam doang gitu, ya udah kita coba aja. Dan ternyata setiap kali aku ikut event itu ngebakar banget loh, kayak Reza juga selalu yang bener-bener waktu pas aku berhasil jual ke om aku aja, itu Reza sama Opi sampai telepon aku bilang congrats. Padahal kayak itu belum balik modal cuy, itu bener-bener baru kayak jual barang gue doang gitu. Tapi mereka bener-bener sesuportif itu. Jadi kayak thank you banget buat Reza sama Opi, ya kayak kalian harus bener-bener thank you banget sama upline kalian yang bener-bener selalu support kalian. Udah jadi pengen nangis. Kayak di saat kayak aku bener-bener udah nggak percaya sama diri aku, tapi kayak mereka tuh bener-bener Claire lu pasti bisa lah gitu. Dan kayak oke, emang kita punya mimpi ya. Mimpi aku banyak banget Pak, banyak banget. Soalnya kayak ya nggak perlu diceritain lah sedih-sedihnya gimana gitu. Cuman kayak mimpi aku banyak banget dan hampir semuanya berhubungan dengan duniawi. Jadi kayak aku butuh duit untuk menggapai itu semua gitu. Dan kayak aku tahu kalau misalnya aku kayak gini aja stop, terus kayak aku mesti ngapain lagi. Sekarang emang mau cari kerjaan apa? Kayak sales udah turun, ya udah mau gimana lagi. Terus mau cari tempat apa lagi gitu. Sekarang lagi COVID, ya ibaratnya ya udah jangan belagu, bener-bener ada opportunity-nya, terbukti teman-teman aku bisa, ya udah kita coba gitu. Dan kayak waktu pas awal-awal aku pertama kali dapat yang ke-60 itu pun aku dapat Konichiwa, itu Reza sama Opi juga balik lagi kayak bener-bener support banget loh. Yang kayak gila, gue bener-bener lebih seneng lu dapat Konichiwa pertama lu dibanding Konichiwa pertama gue gitu. Dan kayak di situ aku merasa kayak wah bener sih, dan kayak aku jadi lebih mindsetnya sekarang ya aku pengen bantu orang supaya lebih sehat. Terus aku pengen bantu orang yang lagi nggak ada duit juga supaya bisa dapat tambahan income. Kalau misalnya sekarang orang-orang itu nolak aku, ya it's your loss. Gue mau bantu lu sehat, gue mau bantu lu lebih kaya, ya kalau lu nggak mau, ya bukan rugi di aku gitu. Jadi kayak pertama sekarang aku udah mulai nothing tulus ya, kayak udah ya udah nggak apa-apa, karena Opi sama Reza juga bilang nggak apa-apa, dan lu nggak boleh mengkotak-kotakan orang. Kayak kalau kata Paniko, jangan jadi Tuhan mikir kayak wah kayaknya gue nggak bisa di approach dia soalnya dia pasti nggak mau, atau kayak dia udah pernah main network gagal, gue nggak bisa tawarin lagi deh. Itu benar-benar kita nggak pernah boleh jadi Tuhan, karena aku benar-benar mencoba untuk kayak ya udahlah nggak usah lah nawarin dia gitu, tapi sempat akhirnya aku nawarin tapi ngasal kayak buang suara doang gitu. Dan ternyata 2 bulan kemudian ada 3 orang yang balik ke aku. Jadi 3 orang ini selama dari bulan April sampai bulan Juni awal, jadi 2 bulan tuh ya, itu dia ditawarin sama lebih dari 5 orang. Ada yang ditawarin 3 orang, ditawarin 5 orang. Tapi itu semua mereka tolak. Dan mereka baliknya ke aku. Aku pun sampai sekarang nggak tahu why. Kayak why choose me? Kayak banyak orang yang leader-leader terkesan kayak lebih keren kan. Kayak, timnya kayak seru banget gitu. Terus kayak gaul banget, terus kayak seru banget, bener-bener bonding banget. Di saat aku kayak income-ku berapa gitu, dan itu kayak bikin aku makin pengen maju sih. Dan bisa dibilang dulu-dulu ini kayak aku kayaknya memang terlalu gampang dapat duit, jadi aku tuh gampang banget dapat uang sampai aku lagi jarang bersyukur gitu. Nah kemarin ketika masa-masa aku lagi sulit itu, ketika aku ditolak-tolakin banyak orang, aku lagi mikir kayak iya ya, aku kayak nggak bersyukur dan aku tuh lupa siapa yang ngasih gitu. Makanya di momen itu aku sempat ada 1 minggu aku bilang sama Opi, gue boleh nggak kayak gue narik diri dulu bentar, gue pengen fokus sama diri gue pengen kayak bebenah diri lah. Dan aku mulai bersyukur, mulai kayak tetap bersyukur walaupun gak ada income, tapi aku bersyukur tetap kayak dapat produk, kalaupun misalnya emang ini nggak laku, toh papaku bisa sehat, papaku bisa minum gitu. Dan setelah mulai bersyukur itu ternyata mulai dibukain kok satu-satu jalannya. Gitu sih.
Oke, yang saya selalu nyimpulin yang bisa disimpulin ya teman-teman. Anda lihat Claire bisa setegar ini juga waktu lewati masa sulitnya itu karena salah satunya adalah dukungan dari upline-upline-nya yaitu Reza Andika sama Opi Alex Jen itu, bahwa even kejual satu box mereka ucapin berdua, dapat SMS konnichiwa mereka ucapin, sampai kayaknya mereka lebih happy dibanding dapat bonus pertamanya. Ini bisa jadi contoh banget buat teman-teman ke downline Anda. Mungkin Anda juga selama ini kurang apa ya? Bukan kurang sayang ya. Saya banyak ketemu leader, teman-teman. Kebanyakan nih, dia nggak tahu downline-nya lagi butuh apa. Dia nggak tahu downline, sekedar downline-nya mungkin closing Anda say selamat atau apapun itu, Anda pernah nggak sih lakuin kayak gitu? Itu hal kecil, tapi berarti besar. Karena hari ini kita dapat contoh, hal kecil itu ternyata besar banget buat si Claire. Betul nggak, Claire? Betul banget sih. Ternyata hal kecil yang bagi Anda kecil itu, bagi orang besar, teman-teman. Makanya saya pernah bilang, kalau Anda seorang leader, nggak usah setiap hari deh. Seminggu sekali pernah nggak Anda tanya gimana keadaan kabar downline Anda yang belum jalan? Jangan yang jalan, karena kalau yang jalan saya yakin Anda hubungi dia tiap hari. Tapi yang nggak jalan, yang Anda udah ajak join, yang Anda ajak dia bergabung, katanya Anda akan temenin dia, akan support dia, lalu Anda hilang gitu aja. Ada nggak sih seminggu sekali Anda tanya apa kabar, keadaan dia gimana, atau jangan-jangan dia lagi sakit, atau jangan-jangan dia lagi butuh bantuan Anda? Karena kita sebagai leader, teman-teman, leader itu bukan upline. Oke? Biar Anda semua paham dulu nih. Leader is not upline. Leader itu sifat. Upline adalah bukan sifat tuh, upline. Itu technically gitu loh. Dia udah join duluan, udah pasti upline. Leader itu sifat, teman-teman. So, Anda harus punya sifat leader untuk berani bilang Anda adalah leader. Jangan ngomong, ya gue kan leader loh, gitu loh. Maksud saya gitu ya. Hari ini anak muda 23 tahun, Claire 23 tahun juga, Reza Andika, Opi kayak 24 deh. Maksudnya mereka kasih contoh bahwa umur 23 aja sangat suportif banget ke pasukannya, ke downline-downline-nya. Yang bikin downline-nya sekarang hebat-hebat. Saya jujur aja ya, anak muda ini bukan lagi booming. Kita memang lagi bahas anak muda, banyak juga ada kok. Saya ada samurai kok, opa-opa umur 75 tahun ada juga kok. Banyak juga yang Poreda, bukan masalah banyak atau enggak. Maksud saya gini, apa yang kita bawa di Zoom ini buat kita semua belajar, teman-teman. Apa sih yang nggak pernah kita belajari dari sebelumnya? Hari ini anak umur 23 tahun kasih pelajaran buat kita, bahwa ternyata dia how to supportive downline-nya itu penting banget sampai bikin downline-nya sekarang bertahan dan bisa sukses lewati masa sulit itu. Si Claire kasih contoh. Dan Claire juga ajarin kita bahwa dia datang ke NDO, datang ke dokter, datang ke LOP, nggak pernah bolong, datang ke acara meetingnya. Maksud saya selalu bilang makanya, teman-teman, kalau Anda aja nggak datang, gimana downline mau datang? Itu simple gitu banget. Jadi Declare ini saya datengin teman-teman. Buat kita belajar semua. Waktu itu kan Claire saya blast, di grup-grup tertentu kan nanya, emang Claire income-nya udah berapa? Emang si Claire income-nya udah berapa, Pak? Achievement apa yang dia udah? Saya bilang, Anda dengerin aja dulu. Saya mau bawa orang, bukan karena selalu patokannya bonus. Sukses itu nggak bisa Anda takar pakai bonus. Nilai total duit, kekayaan Anda, itu nggak bisa patokan sukses. Sukses itu terlalu besar, teman-teman. Sukses itu terlalu besar artinya kalau hanya diartiin pakai duit. Bagi saya, Claire, berapapun income-nya, bagi saya dia sukses. Dia adalah orang yang sukses. Lewati masalah dia, hadapi masalah dia, bagaimana bisa bangun diri sendiri lagi, upgrade diri dia. Menurut saya dia udah sampai di titik di mana bisa dikatakan sukses. Karena saya nggak setuju kalau sukses itu ditakar pakai duit. Nggak setuju banget. Bahwa leader sukses adalah leader yang make money besar. Nggak gitu. Jadi kalau yang make money-nya besar banget, jadi sangat sukses. Sama sekali enggak sih. Kalau dia nggak bisa bawa timnya sukses kayak dia, sama aja bohong. Betul nggak? Itu sih kalau saya. Ini kalau saya ya. Jadi udah setuju nggak setuju ya nggak apa-apa. Tapi saya sih nggak setuju kalau sukses itu patokannya pakai duit. So, Claire, lanjut ya. Ya. Saya selalu ambil kesimpulan biar kita semua dapat lesson-nya dari Claire gitu ya. Nah, Claire,
waktu Anda kan jalan, ada support, terus Anda percaya Anda bisa ya. Terus kan akhirnya bulan keberapa tuh mulai going well. Jadi kan April, jadi Mei mulai kerasa ya? Iya, Mei itu ketika downline pertamaku join itu, dia habis join, ya kan lumayan dapat konnichiwa. Ya. Terus ternyata dia lumayan bisa meyakinkan keluarga dan pacarnya untuk ikut juga. Jadi dia kayak, oke, gue upgrade diamond gitu. Kayak, mantep juga nih, langsung duit. Gila, enak banget ya. Akhirnya ini toh namanya dapat duit gitu. Terus Iya, ya. kayak bulan Mei itu lumayan, terus papaku juga bantu ngasih tahu teman-temannya. Jadi aku banyakan awal-awal itu main relasi offline. Jadi dari kenalan papa. Jadi teman papa ada yang beli, di sini juga ada yang nonton, harusnya tante thank you udah beli sama aku, padahal banyak banget yang jual di luaran. Terus habis itu singkat cerita, gak lama kemudian pun ada teman aku yang sebenarnya omanya udah konsumsi, tapi dia pengen jalanin bisnisnya. Jadi dia belum member nih, jadi kayak ternyata sama ini beli putus gitu ya. Sebenarnya di memberin sih, tapi mamanya gitu. Jadi sekarang dia pengen member, pengen jalanin di pohon aku. Dan ternyata dia juga kayak, oh ya udah deh boleh deh Claire iseng-iseng dapat duit gitu. Soalnya kan sekarang juga nggak bisa ngapa-ngapain ya gitu. Soalnya dia mau ngerjain event organizer, ya balik lagi event nggak ada gitu. Nah dia juga mulai lama-lama jalan gitu, dan itu juga pasti memicu banget ya. Banget, karena itu udah jadi responsibility aku supaya dia juga at least balik modal deh gitu. Apalagi dia waktu itu belinya diamond, kan kurang ajar nih emang dua-duanya nih. Dua-duanya belinya diamond, jadi kan berarti responsibility lu lebih besar ya untuk bantu nyemangatin segala macam. Dan aku selalu pegang yang namanya aku nggak mau jadi leader yang terlalu pushy. Kayak downline aku yang pertama, aku sebut aja namanya Ari, itu dia masih kerja di salah satu company e-commerce, warnanya apa terserah tebak sendiri, tapi dia tuh sibuknya setengah mati. Bener-bener yang kayak sampai jam 12 malam dia kerja, terus kayak jam 12 malam sampai jam 2 kadang-kadang aku mau telepon, mau catch up sama dia, tapi kayak bentar ya gue Dota dulu, soalnya ini kayak satu-satunya me time gue gitu, kayak kapan lagi gue mau main gitu. Tapi kayak dia aja tetap bisa luangin waktu di sela-sela kesibukan dia. Dia masih kerja di company itu, masih jalanin ini, kadang-kadang masih jual barang company lama, dan bahkan dia punya bubble tea juga, dan bener-bener puji Tuhan banget, baru banget tadi subuh dia akhirnya achieve Dubai juga. Jadi kayak akhirnya, maksudnya bener-bener nih, apa ya, aku senangnya gila banget sampai ya menitikkan air mata, karena kayak, wah seneng nih, akhirnya aku kayak nggak menjebak dia gitu. Dia bisa melihat bahwa bisnis ini itu memang benar-benar membantu dia. Di sini aku nggak pernah mau ngajak orang itu buat makan duitnya. Karena di sini ada ini juga tim aku namanya Adrian, itu udah nolak aku 2 kali, terus dia udah ditawarin 4 orang, semuanya ditolak juga karena udahlah capek apaan sih, udah gue bilang udah enggak gitu. Tapi tiba-tiba mamanya beli sama orang lain. Terus dia mikir, ngapain mama beli sama orang lain, temen aku jual. Terus kayak setelah dipikir-pikir, mendingan aku yang member, aku jalanin gitu. Nah, tapi aku tahu, nih anak orang kaya nih, dia kalau membernya Ruby doang, pasti nggak bakal jalan. Aku udah bilang sama dia, terserah Yan, lu tuh mau cuman masuk doang buat konsumsi, atau lu mau jalanin bisnis. Tapi kalau lu mau jalanin bisnis, gue nggak mau terima Ruby lu. Karena percuma, lu nggak bakal jalan. Lu jadi buang-buang duit doang di sini kayak di company lama. Soalnya dia udah pernah ikut company lama, terus barangnya dianggurinnya setahun. Nah sekarang akhirnya dia bilang, kalau gitu ya udah, at least gue Safir deh. Gue mau join Safir gitu. Dan di detik kita lagi ngomong dia mau Safir, dia langsung ajak-ajak orang. Dia langsung, ayo gue harus ngapain nih biar langsung jalan aja gitu. Dan bener abis itu dia langsung ngajak temennya satu, which is teman aku juga, yang udah menolak sekian banyak orang juga, tapi kena sama Adrian. Akhirnya masuk ke Adrian, dan anak ini pun besokannya langsung closing diamond. Dan Ian melihat kayak gitu kayak, wah lumayan nih dapat pass up. Langsung upgrade jadi diamond juga. Nah di situ makanya udah mulai ada gitu, dan ada juga sepupu aku yang dia juga sama, jadi omanya udah member sama orang lain, tapi dia kayak boleh juga ya jalanin, akhirnya dia jalanin di tempat aku, dan so far dia juga udah mulai banyak, udah mulai jalan, aku seneng banget, sempet kayak 1 minggu dia nggak closing sama sekali, kayak tapi aku bilang ya percaya aja, justru Adrian, Kevin, ini enak banget, awal-awal join langsung dapat orang loh,
kayak itu udah enak banget gitu. Beginner's luck-nya jalan banget di saat aku bener-bener kayak zero income sebulan. Mentalnya harus gimana lagi? Kayak ngelihat Opi yang kayak belasan juta, Reza tiba-tiba berapa puluh. Ditanya minder nggak? Minder lah. Pernah nangis nggak? Ya, pernah. Karena kayak, wah gila, malu loh. Kayak maksudnya, masa gini aja nggak bisa sih? Jualan suplemen loh. Itu kayak ditanya minder atau enggak, ya minder. Sedih pernah, malam-malam kayak, aduh masa ini sih, mulai muncul, apa gue nggak bakat ya? Atau gue Ya. emang nggak cocok di sini ya? Tapi kayak balik lagi, I'm not the youngest samurai kayak Reza. I'm not the first Toreda achiever, I'm not the first Dubai achiever juga, tapi I know why I joined this company. Jadi ketika aku down, itu wajar. Aku nggak mau yang namanya di sini toxic positivity ya, orang-orang bilang. Yang kayak, nggak apa-apa kamu gini, semangat itu terus bangkit dong. Kayak, nggak apa-apa kalau emang kamu lagi gagal, ya gagal. Tapi kamu harus tahu kapan bangkitnya dan kenapa kamu harus bangkit. Dan itu yang aku lakukan gitu. Jadi kayak semenjak aku mulai bangkit, mulai semangat juga, mungkin orang-orang di sekitarku juga mulai bisa ngerasain kali ya kalau aku udah mulai mantep, mulai semangat. Jadi mereka juga ya no wonder mereka nyari aku lagi gitu. Gitu sih, Pak. So, Claire, waktu teman-teman ini mulai datang, mulai join, kan gimana Claire bina dia? Gimana Claire, kan Claire bilang gini, saya sih nggak mau kalau dapat duit dia seakan-akan kita makan duit dia, terus dia gagal gitu. Kesannya kan kita nggak mau lah yang ikut kita, yang percaya kita gagal, bener nggak sih? So, apa Ya, yang betul. bikin ke dia? Apa yang Claire lakukan dong? Karena semua orang nggak mau downline-nya gagal, kenyataannya kan gagal. Nah, apa yang Jadi, bikin spesial ke tim Claire? Apa sih yang Anda bikin? Jangan-jangan tim Anda juga nggak sadar loh. Nah, ini mungkin kita tanya kan, saya nanya biar mungkin tim Anda juga jadi tahu, oh, how to do-nya gitu loh. Apa sih yang Claire bikin waktu tim udah bergabung? So, apa? pertama aku selalu nanya sih, lu tujuannya mau ngapain? Supaya aku tahu nih, kalau misalnya kayak aku selalu bilang, kalau lagi presentasi, ini emang kita nggak ada target. Tapi, ya ngapain juga lu bisnis kalau nggak ada target. Tapi itu balik lagi terserah, lu mau achieve atau enggak. Kalau lu lagi mau santai-santai, ya kabarin gue. Tapi jangan salahin gue kalau lu balik modalnya lama. Nah, tapi kalau lu punya target dan lu pengen coba usahain dapet, walaupun misalnya lu belum seoptimis gue gitu ya, kan aku juga waktu bulan pertama kan belum terlalu sampai gimana banget kan. Ya aku mikir Dubai apaan jauh banget, or satu belum gitu. Nah terus kayak aku bilang, kabarin gue aja lu maunya gimana gitu. Dan ada satu downline aku yang awalnya udah join, tapi dia bener-bener ngomong, jadi kayak menurut aku komunikasi sih. Karena dia sekarang juga jujur dia lagi off, karena dia lagi sibuk banget di kantor yang emang dia lagi kerja, dia bilang kayak, Claire, sorry, kayak gue juga nggak mau nanti lu jadi kayak follow up terus, tapi kayak gue lagi sibuk banget, gue mungkin akan kembali lagi ke AFC mungkin sekitar pertengahan Agustus, karena gue lagi ada campaign segala macam. Ya udah, jadi kayak balik lagi, oh aku tahu goal dia apa, berarti dia lagi nggak butuh balik modal cepat, pertama. Kedua, berarti dia lagi nggak bisa diganggu. Kalau aku push terus, apa dia nggak kabur? Kan selama ini banyak tuh leader-leader yang kayak nge-push terus tiap hari, lama-lama chat kita dari yang masih dibales, haha, lama-lama cuman di-read, lama-lama warna birunya aja juga nggak ada. Nah itu kita juga harus lihat tuh, kayak apakah kita terlalu pushy gitu. Nah itu makanya aku dari awal sih aku pengen tahu mereka ini goals-nya apa. Dan kalau misalnya emang mau kejar juga aku ya pasti tiap hari bantuin gitu, dan tiap hari gimana, ada yang bisa dibantu apa, namely sudah sampai mana, hari ini mau approach siapa, ada kesulitan apa, ditolaknya apa, itu semua aku tanyain. Dan bahkan aku bilang kayak kalau misalnya bingung, ya misalnya nih ada dia lagi approach orang, terus dibales, terus bingung, ya screenshotin aja, kasih ke aku. Kan kita sama-sama belajar, kamu kan di sini baru, kalau aku kan kayak udah ditolak ya lebih dari 100 kali kalau detik ini, ya aku udah tahu ngadepin orang-orang kayak gitu gimana. Terus atau misalnya kayak anak-anak yang, kan ini banyak yang pertama kali juga main network, gimana ya ditolak nih gitu. Aku bilang, ya wajar lo sedih, gue juga sampai sekarang masih sedih kok kalau ditolak. Kayak bahkan aku pernah loh, Pak Niko, bener-bener ada orang, oh ya Kak, ajarin dong gimana caranya jalanin AFC gitu. Oh aku jelasin, main di pohon emaknya. Wah, terus habis itu downline orang, Claire gimana sih caranya kayak lu bisa income, misalnya waktu itu income-nya aku nggak baru, tapi ya baru gitu ya, baru 9,7 juta.
itu aja banyak loh downline orang yang malah nanyanya ke aku, kayak gimana caranya kayak gitu, ajarin dong, apa tim gue gini-gini, kayak ya itu urusan tim lu. Kayak di sini gue udah ngurusin tim gue nih, makanya kalau misalnya emang mau masuk tim gue sini. Cuman kayak ya itulah pentingnya komunikasi juga gitu, dan kayak harusnya sih tim aku sekarang nggak bingung juga kenapa aku bisa dapat income segitu, karena mereka tahu itu dari mana aja uangnya dan gimana aja caranya, mereka tahu harusnya, hopefully. Claire lebih titik beratin di komunikasi untuk semua deliver informasi atau handling problem, solving problem gitu ya ke timnya. Iya, betul. Walaupun sekarang Claire jadi kan ada beberapa kerjaan loh. Jadi komunikasi itu jadi benar-benar tetap Claire bisa jaga dengan baik, artinya gitu ke tim. Iya. Sebisa mungkin ketika aku lagi pegang handphone, pasti aku bales. Karena aku lumayan, kerjaan aku yang sekarang pun memang banyak kan berkutat di handphone juga, di laptop juga, jadi hampir aku online terus juga sih. Dan kayak aku udah bilang sama tim aku, kalau ada yang urgent, nggak usah urgent deh. Kalau ada apa-apa langsung telepon aja, biar cepet. Ya jadi sekarang mereka juga tiap ada apa-apa dia telepon. Dan aku kebetulan lumayan anak begadang juga, tetap sampai sekarang mau diperbaiki sih, nggak bagus juga begadang. Cuman ya jadi banyak yang sampai jam 2 pagi lagi ngobrol sama prospekan, ini lagi anget nih, kayak gimana nih mumpung mereka lagi ngobrol gitu, ya aku tetap bisa bantu gitu. Jadi kayak hopefully aku selalu ada buat mereka sih. Walaupun tentu masih banyak kurangnya, tapi aku juga kan akan belajar terus, dan semoga mereka juga soon bisa kayak aku gitu, kayak Opi, kayak Reza. No one perfect, Claire, anyway. Claire, terus saya mau tahu nih, setiap jaringan masalahnya akan beda-beda. Nah, kalau di Claire sendiri, kalau andai kata semua pada nonton hari ini, apa sih rata-rata masalah di jaringannya seorang Claire yang lagi hot? Kayaknya basic banget deh ya, karena orang-orang balik lagi nggak tahu why-nya mereka. Kenapa mereka join, goals-nya nggak ada. Jadi boro-boro kayak mau ikut NDO gitu, goals-nya aja nggak ada. Pertama, itu goals-nya nggak ada, mereka boro-boro mau bikin visi misi, mau bikin name list, karena mikirnya ya buat apa? Dapat duitnya bagus, nggak ya udah. Jadi makanya ketika di follow up juga, ya balasnya bisa 3 hari sekali, 2 hari sekali, atau bahkan kayak iya, tapi kayak di Zoom ditungguin kagak ada. Itu kayak menurut aku goals-nya mereka kurang sih. Yes. Makanya sampai sekarang kayaknya kalau bisa bener-bener aku pengen tanemin siapapun yang join, goals-nya harus bener-bener jelas supaya kita juga kagak kagok ya maintain timnya gitu. Yes ya, itu bukan, ternyata itu bukan masalah di Claire aja, itu sih masalah member AFC juga itu. Iya, pasti. Ya, karena rata-rata orang di bisnis ini analisa yang valid banget teman-teman. Karena saya kan 2 tahun hidup saya di AFC, 2 tahun lebih ini udah kerjanya sama member ya, keliling kota semua. Anyway, saya Rabu ke Lampung loh teman-teman. Nanti chat saya aja, nanti saya atur tempat. Kita table talk ngumpul di situ ya. Kalau Anda demam jangan datang ya. Ada batuk-batuk jangan datang lah. Yang sehat-sehat aja yang datang. Nah, teman-teman saya mau kasih tahu. Benar banget kata Claire juga, ini terjadi jaringannya dan terjadi sebagian besar di jaringan AFC. Nomor satu adalah, memang dia sendiri why-nya nggak kuat sama sekali untuk gabung di bisnis ini. Cenderung ikut-ikutan, cenderung coba-cobaan. Bahkan anggap bisnis ini kayak uang jajan. Bukan buat bisnis beneran. Maksud saya gini, kalau Anda jalankan bisnis ini dengan mental Anda punya bisnis ini, Anda adalah pebisnisnya, maka mungkin akan beda jalannya. Tapi kalau Anda jalan treat bisnis ini kayak jual tape, jual roti gitu loh, kayak laku-laku bagus, nggak buat uang-uang tambah, uang-uang kecil gitu, uang recehan, maka yang datang juga uang recehan. Itu make sense nggak sih? Kalau Anda Anda perlakukan bisnis ini seperti uang recehan, maka yang datang uang recehan. Kalau Anda perlakukan bisnis ini kayak miliaran, maka yang datang uang akan kayak miliaran. So, kalau Anda pengen datang uang ratusan juta, Anda harus treat bisnis ini kayak ratusan juta. Bisnis ratusan juta gimana? Harus profesional, presentasi, Anda harus tahu produk exactly SOP apa, UTSU apa, marketing plan-nya apa, bagaimana meyakinkan. Jadi Anda sendiri yang perlakukan bisnis ini. Nah, rata-rata orang yang masuk di sini coba-coba. Iseng-iseng, ini kan booming nih, coba gitu loh. Dia kira cuma taruh-taruh di IG laku gitu loh.
Itu nggak pernah terjadi, teman-teman. Dan itu masalahnya sama banget. Saya kira masalah Claire agak unik, kan biasa jaringan unik-unik ya. Tapi di sini di kita rata-rata semua begitu. Anda nggak serius di sini. Anda nggak mau pahami marketing plan dengan baik, Anda nggak mau dengar produk dengan baik, Anda nggak mau datang ke pertemuannya setiap pertemuan. Jadi itu masalahnya, karena Anda anggap kan ini bisnis nggak penting. Ini bisnis sambilan, bukan bisnis utama. Itu sih the real problemnya sih. Itu benar-benar real bener. Jadi saya ngomong, Kalau ya, Claire, lanjut. pengen nambahin dikit aja Pak, kayak menurut saya selain itu juga ada satu lagi sih. Kadang-kadang suka lucu ngelihat orang yang demen banget ngerendahin dirinya sendiri. Yes. Kayak demen amat gitu, bikin diri sendiri jadi minder gitu. Kayak, aduh, gue nggak bisa lah beginian. Aduh, gue mah nggak bakat kayak lu, Claire. Bakat apa sih? Kayak balik lagi selalu di setiap pertemuan ya, siapa sih yang punya cita-cita dari SD, oh pengen jadi pemain MLM, pengen jadi diamond di mana gitu. Kayak nggak ada. Di sini balik lagi ke niatnya aja. Kayak ada orang yang dengan mereka ngerendahin diri sendiri, lama-lama leading ke kebanyakan excuse. Diajakin Zoom jam 3, aduh gue lagi ada kerjaan nih. Terus ntar giliran diajakin jam 7, aduh gue lagi mau bikin roti. Terus habis itu kayak jam 9 ya, ini ada bener-bener ada weekly meeting internal nih, cuman kita doang kok. Aduh, malam amat. Ya terus lu maunya kapan gitu. Kayak balik lagi, aku udah bisa bedain itu orang-orang yang memang cuman excuse aja. Dan Yes. aku bener-bener nggak terima tuh kalau nanti suatu saat dia ngomong, gue gagal MLM, gak cocok. Lu nggak even trying. Lu disuruh ikut NDO, nggak pernah mau. Lu disuruh buka YouTube, tanya-tanya, bla bla bla, nggak pernah ada. Disuruh, ayo kabarin kalau misalnya lu lagi approach orang, screenshotin aja kayak gimana cara lu approach. Nggak pernah masuk tuh satu screenshotan sama sekali. Terus sekarang selalu, Claire kok bisa sih, gimana caranya lu bisa sekarang Toreda, bisa begini. Kayak, kok lu nggak bagi-bagi ilmu? Wah, hedek juga dengernya. Jadi kayak stop banget ngerendahin diri kalian sendiri karena you're bigger than that gitu. Kayak aku di sini juga nggak langsung jago ngomong, kita kan juga belajar. Aku di sini nggak langsung hafal presentasi, kayak emang Jane tiap kali berapa tuh udah 2 kali bawain LOP, emang sekali dijelasin langsung hafal langsung beng gitu. Itu latihan juga. Kita sehari presentasi bisa ke 5-6 orang, mulut udah kayak ketapel, malam-malam udah suara serak hilang. Itu sering. Jadi kayak no wonder kita bisa presentasi. Nah, jadi pertanyaannya kalian udah melakukan itu atau belum? Yes. Itu sih. Itu benar banget. Itu salah satunya, ini salah duanya adalah Anda sendiri memang merendahkan diri Anda. Kebanyakan, nggak bisa jualan, nggak bisa ngomong, nggak punya modal, apalagi ya, nggak punya teman, nggak punya waktu. Itu udah alasan tabu banget sih di sini. Jadi teman-teman, hari ini kita belajar banyak banget ya, nggak sangka ya. Saya juga nggak sangka, karena saya bukan nggak sangka apanya. Saya sama Claire bukan, maksudnya saya baru ketemu aja sama Claire. Dari sepeda, dari Opi ngobrol, saya kemarin ada WhatsApp, udah tuh baru ketemu ini. Jadi saya benar-benar nggak sangka bahwa ternyata kita bisa belajar dari anak-anak muda. Saya nggak heran sama sekali loh. Si Reza bisa samurai, Claire 23 tahun, bisa Toreda. Toreda juga sebuah achievement loh. Saya punya member 200.000, yang jadi Toreda baru 1.000 orang, itu sudah bagus dong. Claire udah posisi ini. Saya maksudnya gini, ternyata anak-anak muda itu hebat bukan karena anak mudanya. Ngerti ya teman-teman? Betul. Bukan Betul. karena dia anak muda atau anak tuanya. Iya, Pak Jimmy. Tapi mereka hebat karena di umur dia melakukan hal yang mestinya harus kita lakukan, tapi kita nggak lakukan. Itu aja hebatnya dia. Jadi hebatnya bukan karena anak muda, anak tua. Hebatnya adalah ada yang mesti kita lakukan, kita nggak lakukan, tapi mereka lakukan itu. Itu loh yang bagi saya luar biasanya. Karena di dunia network ini, hal kecil jadi luar biasa. Contoh, bikin daftar nama. Anda kira itu hal kecil, tapi efeknya gede banget. Dan nggak ada yang mau buat. Kan daftar nama di sini kalau dibilangin, udah catat di handphone. Yang gitu-gitu deh. Udah ini. Waduh, kenapa sih saya bilang, kalau leader-leader hebat aja tulis di kertas, kenapa kita nggak mau ikutin sih gitu loh. Saya bingung gitu loh, kenapa Anda nggak mau ngikutin, selalu pakai ada cara seakan-akan Anda bikin kesimpulannya dari kesimpulan. Padahal udah kesimpulan, dibikin lagi kesimpulannya. Hal daftar nama kecil nggak teman-teman? Saya tanya deh, bikin daftar nama hal kecil nggak? Kecil, tapi Anda nggak buat. Itu
Aduh, nggak enak deh. Saya hari ini kan, kalau bukan Endio, saya nggak mau marah-marah lah. Nanti nggak enak nih. Cuma saya mau kasih tahu aja, itulah bukan anak muda anak tuanya. Anak muda bukan hebat seperti apa, jadi kayak anak tua kesannya nggak hebat. Anak muda dia hanya melakukan apa yang harus dilakukan dan Anda tidak. Gitu aja bedanya. Karena anak muda kan masuk, dia merasa gini, bukan bodoh ya. Dia merasa ingin belajar. Sedangkan mungkin kita yang tua-tua ini udah merasa pintar gitu loh. Dengan pengalaman segudang nama, Anda punya pengalaman segudang, mungkin dulu top leader paling hebat lah, apalah. Teman-teman, lu masuk di sana hebat, di sini belum tentu hebat. Nggak ada hubungannya. Makanya itu tadi Claire juga bilang tuh, di Endiosa juga ada. Jangan kotak-kotakin orang, jangan jadi Tuhan. Anda jangan bikin asumsi, seakan-akan dia dulu top leader, jadi dia orang hebat, Anda mau treat khusus, masuk di sini juga kayaknya bakal hebat. Nggak juga. Di sana hebat, belum tentu di sini hebat. Di sana nggak hebat, belum tentu di sini jadi nggak hebat. Itu Anda harus tahu loh. Beda banget. Itu jangan pernah lakukan itu tuh. So, Claire, saya mau nanya, lanjut. Kan tadi masalah ya. Saya mau nanya, Claire, harapan Claire atau visi misi Claire ke timnya Claire apa sih? Biar kita teman-teman denger gitu. Harapannya sih sebenarnya ya setidaknya goals-nya mereka tercapai. Walaupun pasti kan goals tuh gede ya, gede banget. Kalau misalnya mereka bisa mewujudkan goals mereka dari bisnis ini, ya why not, dan kayak wah happy banget juga gitu. Tapi atau setidaknya bisa nyicil sepersekian dari goals-nya mereka, itu aku udah happy banget. Makanya kenapa balik lagi, mungkin karena itu duplikasi kali ya. Jadi ketika mereka dapat konnichiwa tuh happy banget rasanya. Kayak kemarin sempet Adrian konnichiwa 3 kali lipat aku, tapi aku nggak sedih sama sekali. Karena kayak, aduh happy banget, lu udah mulai bisa menghasilkan juga di sini. Dan ketika ada harapanku juga selain dari segi uang, ya kita pastinya harus bisa bantu orang lain ya, karena ini produk kita nggak nipu. Ini benar-benar bagus. Dan tadi mungkin aku lupa mention, ketika aku lagi melakukan yang namanya sharing di sosial media aku, selain aku ngepost kenapa aku join di sini, aku sempat ngepost produk. Aku kayak, oh lagi minum SOP nih. Dan kebetulan dapat reaksi yang lumayan positif dari teman-teman followers aku. Jadi ada yang bilang kayak, oh papa aku dulu tuh kencing busa loh, ginjalnya trouble. Terus minum SOP 1 bulan udah beres. Terus habis itu ada yang, yaitu saudara aku nih di sini, si Kevin ini, poponya dulu tuh lincah banget. Terus semenjak operasi banyak penurunan fungsi. Jadi kayak lebih lesu, segala macam. Dan sekarang udah mulai lebih lincah lagi gitu. Kayak walaupun nggak selincah dulu sebelum operasi, tapi dengan dia getting better tuh rasanya enak gitu ngedengernya. Ada kayak customernya temen aku juga di sini, dia katanya cancer, belum sempat radiasi, belum sempat kemo, tapi tiba-tiba minum Utsukushi katanya kayak ada kekuatan dari dalam. Dan ini kita nggak ngada-ngada ya guys, kayak buat apa? Ngapain sih? Kita nggak ada gunanya nipu orang buat hal kayak gini-gini. Justru ketika kita bisa bantu orang dari segi produknya juga, itu rasanya luar biasa banget. Kayak di sini ada teman papaku juga kayak, dia tes lab segala macam, dia kasih lihat, ini diabetes tante nurun loh 10 poin. Ya 10 poin, tapi kayak aku tuh seneng banget kayak, ini loh produk ini tuh benar-benar bisa bantu. Nah makanya selain dari segi uang, aku pengen dia bisa lebih sebarluaskan tentang AFC ini ke relasi mereka sih, supaya orang-orang juga bisa lebih sehat. Kayak kebetulan dulu mamaku juga meninggal karena suatu penyakit, jadi kayak aku tahu rasanya kehilangan orang karena penyakit gitu. Jadi kayak kalau misalnya kalian bisa sehat, bayar kayak gini tuh itu jauh lebih murah, percaya. 19.800.000 tuh murah banget dibandingkan kalian harus habis ratusan juta atau bahkan MM-an buat penyakit kalian nanti gitu. Jadi investlah ke kesehatan kalian yang suatu saat ketika kalian emang niatnya pure, the money will follow you kok. Makanya aku selalu bilang ke tim aku berharapnya ya kalian jadi pure aja, jangan pernah rekrut orang karena lu mau makan duitnya. Karena kalau lu mau kayak gitu, lu pindah tim aja. Jangan jadi satu sama tim gue. Gitu. Wow. Dan ketika kalau lu, kan jujur ya, dulu kan kita main di company lama, banyak kan jual di e-commerce. Sempat kita bercanda, apa kita iseng ya jual di e-commerce? Aku kayak, buat apa? Berarti lu pengen cari duit lebih ya? Kalau lu mau kayak gitu, jangan di sini. Gue nggak mau. Karena di sini goals-nya
Emang iya, jangan munafik lah, di sini kita semua butuh uang ya. Kayak apalagi masih umur 23, aku married juga belum, punya rumah belum, beli mobil belum gitu ya. Tabungan ada tapi masih kita siapkan buat mimpi-mimpi yang lain gitu. Kayak ya emang kita mau cari duit, tapi tujuan kita apa Tuhan tahu loh. Jadi gitu sih. Dan lebih banyak bersyukur aja karena nanti bener-bener Tuhan tuh bakal tahu kalian niatnya apa dan dia akan bukain jalan buat kalian. Jadi kayak buat kalian yang sekarang masih bener-bener merasa kayak lagi down, lagi ditolak sama banyak orang, terus habis itu lagi kayak direndahin orang karena ih MLM gitu, ih dagang mulu gitu. Kayak kenapa lu kagak kasih gue makan? Terus kayak udah percaya aja sama Tuhan karena bener-bener Tuhan akan kasih jalan dan Tuhan lihat semuanya gitu. Saya nggak sangka loh seorang Claire punya visi misi yang besar banget sama. Sebenarnya networker itu visi misinya kayak gitu loh teman-teman. Saya kan banyak main sama leader ya. Maksudnya gini, seorang networker itu pada endingnya visi misinya itu, dia akan bahagia ketika orang yang diajaknya make money, dia akan bahagia ketika produk yang dia bawa itu bisa bantu kesehatan orang. Nah itulah kebahagiaan sejati di dunia kita ya, di dunia network itu kebahagiaan kita kayak begitu. Nggak ada sih orang yang fanatik, tapi orang, maksudnya Anda di sini kayak begini, kurang lebih bahasa kasarnya, Anda ada kesempatan jadi seorang malaikat gitu loh. Nggak beneran. Anda bisa bantu orang jadi punya rezeki dan bantu kesehatannya. Itu serius, karena saya pun punya visi misi itu dulu. Kalau Claire yang pada nonton NDO tahu deh, bahwa makanya visi misi itu penting Anda punya. Itu bener banget. Seorang leader pun dilihat dari dia punya seberapa besar visinya. Seberapa besar visi misinya. Seorang leader dilihat dari apanya, teman-teman? Ya dari visi misinya. Mau debat presiden juga yang didebatin pertama kan visi misinya dulu. Bener nggak? Coba lihat deh kalau debat presiden dah. Karena itu landasannya. Dan saya cukup kaget. Saya kan berapa orang ya saya home talk ya? 10 ada ya. Hari ini baru saya dengar visi misi yang hebat itu. Bukan yang sebelum-sebelumnya nggak hebat ya. Maksudnya hari ini saya baru dengar seorang Claire 23 tahun ceritain sebuah visi misi itu. Saya termasuk orang yang takjub dan saya ikut bangga. Karena saya yakin Claire pasti ke depannya akan jadi leader yang hebat. Kalau di umur 23 tahun orang udah ketemu visi misinya. Banyak di dunia ini teman-teman, umur 40 aja belum ada visi misi loh. Saya pernah tanya ibu-ibu ada datang ke kantor, saya tanya, Bu, visi misi ibu apa? Apa ya katanya? Saya pengen anak saya kawin aja sih katanya. Waduh, saya udah. Maksudnya Tuhan bikin umur Anda panjang, ada alasannya loh teman-teman loh. Bener nggak? Anda inget tuh kata-kata saya. Waktu Anda membentuk visi misi adalah paling gampangnya. Kenapa Tuhan harus bikin Anda, contoh Anda mau umur 70 tahun, buat apa nyentuh di umur segitu? Toh nggak ada visi misi, nggak ada apa-apa gitu loh. Ada sesuatu pasti rencana Tuhan buat kita, teman-teman. Itu saya bangga banget loh. Claire bisa ngomong visi misi itu. Nggak banyak orang yang punya. Saya jujur aja, nih depan kalian saya ngomong. Saya home talk baru hari ini saya ketemu ada anak umur 23 tahun ceritain visi misi sebesar itu. Saya benar-benar terima kasih bahwa ada seorang Claire yang bergabung di AFC. Saya nggak peduli rank Anda Bushido. Saya jujur saya nggak terlalu peduli loh. Rank Anda Bushido kayak Shogun kayak Daimyo kayak, saya lebih peduli seberapa besar Anda bantu tim Anda. Karena itu yang saya lakukan juga. Bener, saya juga punya visi misi kayak Claire juga. Kita di dunia ini mau nggak ada kerja seperti ini tuh nggak bisa dibayar pakai duit, teman-teman. Makanya saya kan bilang juga mirip-mirip lah. Mungkin kan saya bilang selalu kalau Anda mau jalanin bisnis ini mau aneh-aneh mending nggak usah join, kurang lebih gitu loh. Keren saya di FB dong. Nah teman-teman, keep penontonnya tetap 500 orang loh. Wah ini udah 1 jam loh. Nah saya teman-teman, saya mau buka pertanyaan dulu sebelum saya lanjutin sesinya ya. Saya mau buka pertanyaan buat teman-teman yang mau nanya ke Claire. Cuma boleh 3 orang aja. Oke, Pak, bisa tahu WA Anda? Saya perlu komunikasi langsung dengan Anda. Waduh, ini bukan saya anggap pertanyaan ya. Nanti yang tak. Nah ini ada yang tanya nih, Stephen Lee.
Gimana cara panasin downline yang down mental? Udah dikasih motivasi, udah diajak jumpa tapi nggak mau. Udah ditanya masalahnya apa, udah dibilang juga penolakan adalah bagian dari kesuksesan. Udah ditunjukin jalannya. Udah dibilang juga ngikut Zoom tapi semua nggak mau. Gimana solusinya, teman-teman? Apakah tinggalin aja untuk bangkitin sumbu semangat dan naikin mentalnya lagi? Gimana, Claire? Claire? Gimana ya? Karena Apa-apa, nanti Claire ben jawab. Nanti iya, saya juga iya. bantu jawab. Kalau menurut aku pribadi, di sini tuh aku nggak tahu deh, ini kalimat udah sering banget diomongin sama orang, kayak kita nggak bisa bantu orang yang nggak mau ditolong. Karena kayak aku begini ditolak sekian puluh orang, jujur Opi tuh bener-bener sampai bingung gitu, kayak Claire, lu kalau waktu pas dulu di company lama, lu ditolak 20 aja kayaknya lu udah quit deh. Gue nggak ngerti sih kenapa lu masih stay gitu sampai sekarang. Bahkan di orang ke-40 aja gue masih bingung kenapa kayak lu masih stay gitu. Dan kayak Reza bilang, cuman orang gila yang mau kayak Claire ditolak sampai 60 kali gitu. Nah, tapi balik lagi karena dari akunya pribadi, aku udah tahu aku mau apa. Nah, ketika orang itu, misalnya downline kamu yang itu yang udah mentalnya udah nggak bisa, maksudnya kayak, aduh gue udah gini, kalau aku pribadi, kalau aku punya downline kayak gitu, aku lepas. Jujur. Karena kamu better siapin energi kamu untuk menyiapkan orang yang lebih butuh dibantu. Menurut aku pribadi ya. Jadi sorry banget, aku nggak bisa bantu. Kalimat-kalimat gimana ya, aku merasa jadi kayak bullshit gitu. Kayak semangatin udah kata kamu. Terus ngajak-ngajak udah. Ya kalau emang dia nggak mau, ya kita nggak bisa apa-apa. Karena jadinya nanti, aku sih kalau aku takutnya apa ntar hubungan pertemanan kita malah jadi nggak enak, apa sebagainya. Ya udah, aku sih biasa kalau udah mulai ketemu yang kayak gitu, aku selalu tutup dengan kayak gini. Sekarang aku tahu kamu lagi banyak ngomongnya penolakan begini begitu. Atau misalnya ngomong nggak sempat begini begitu. Pokoknya alasan tuh banyak, excuse itu banyak banget, dan semua counternya pun ada. Semua counter atas excuse kalian itu sebenarnya kita bisa balikin, tapi buat apa? Nah, jadi kalau misalnya nanti kamu mau coba lagi, yuk balik lagi, kabarin aku aja, karena aku pasti akan tetap stay di sini. Jadi kalau misalnya kamu nanti udah kepengen jalanin lagi, toh kamu udah punya titik. Nah, ngomong dari segi bisnis, kamu udah punya titik, suatu saat titik ini juga akan berkembang. Ketika kamu nanti suatu saat pengen coba lagi, mungkin pohon kamu udah ready gitu. Keuntungannya lebih oke. Dan balik lagi ya, kamu udah punya why-nya. Jadi ya, kamu sendiri yang bisa ngedrive diri kamu sendiri. Jadi nggak bisa bantu orang yang nggak mau dibantu. Lepas aja kalau aku. Yes, jawaban saya juga sama ya, karena di NDO juga saya udah bilang, kita nggak pernah tegakin benang basah, teman-teman. Anda punya energi lebih banyak, bukan dia aja. Masih banyak orang banget, malah kebanyakan kita karena mental kita gini, karena ini binary, jadi mental bina timnya itu sangat tinggi. Apa sih mental bina tim? Contoh, saya rekrut satu kiri, satu kanan. Udah, saya maunya bina dia, rekrut dia. Itu yang salah tuh. Jadi saya bilang jangan mental bina tim dulu. Kalau Anda belum saatnya bina tim. So, kalau dia nggak jalan, kita masih cari yang lain. Nggak apa-apa. Ini kayak angka dadu aja. Saat Anda merekrut sama saat Anda bikin downline jalan, itu sama kayak angka dadu aja. Anda kocok berapa kali. Sama kayak prospek, Claire, closing, 60 orang ditolak dulu, baru 61 join. Itu angka dadunya dia kocok 60 kali. Baru dia dapat satu. Saya yakin, setelah dapat satunya dia dengan udah kocok 60 kali, kali kedua dia nggak mungkin ngocok 60 kali untuk dapat satunya lagi. Pasti membaik angkanya. Masalahnya di kita kayak gitu. Karena saya udah bilang, Anda pikirin angka dadu, 6 sisi. Saya tanya sama Anda, kalau Anda cari angka 6, kocok 10 kali pasti dapat nggak? Semua bilang mungkin dapat. Iya, tapi pasti nggak? Nggak. Kalau 100 kali pasti nggak? Rata-rata bilang pasti. Lalu kenapa lu nggak mau ngocok 100 kali? Kan lu yang bilang pasti. Kita mau ngocok 3 kali, maunya langsung dapat. Itu salahnya di bisnis ini. So, jawaban saya mirip sama Claire. Saya senang banget sih sama Claire ya. Dia kayak orang yang ngikutin NDO, bener-bener ngikut gitu loh. Jadi tahu jawabannya. Anda kalau ikuti NDO saya, atau NDO tim Anda ikut sebulan deh. Kan sebulan jadi cuma 2 sesi ya. Anda ikut 2 bulan deh. Jadi 4 sesi. Pas, kalau Anda dengar baik-baik ya, Anda hadir, saya yakin pasti ada yang berubah deh sesuatu. Yakin saya nggak main-main saya. Kalau Anda nggak ikutin ya, nggak lakuin, nggak denger ya susah.
Ada yang minta nomor handphone Claire, jelas nggak bisa dikasih. Anda datang ke sini, tanya sama pengundang Anda, ya, jangan kalau Anda datang ke sini pasti ada yang ngundang, jadi nggak boleh kita kasih. Terus lanjut, Kak, gimana sih caranya ngajak ngobrol ke orang yang sudah ngecap MLM tuh bisnis bohong, bisnis kacau, agar mereka tertarik lagi join di bisnis ini? Oke. Ini Darren kayaknya sepupuku deh. Tapi dia join sama orang lain. Oke. Oke, ya nggak apa-apa. Nah, tapi kayak buktinya ya kayak gitu, kayak kalau misalnya kayak ditanya sedih atau enggak, jujur kayak pasti tetap ada yang sedih ya. Dan kayak, ya udah it's okay. Nah, gimana sih caranya ngomong ke orang tentang MLM? Paling gampang sih tanya ya. Emang lu tahu dari mana MLM itu bisnis bohong? Yes. Lu yang ngalamin atau lu denger-denger? Yes. Kalau lu denger-denger, kira-kira apa tuh ceritanya kalau boleh tahu? Biasa sih aku tanya kayak gitu. Terus kalau misalnya bisnis kacau, bisnis apa, nah itu tuh apa? Anggap itu misalnya dia denger-denger ya, denger-denger kayak, itu gampang banget counternya. Ya lu cuma denger-denger, lu coba aja belum? Gitu. Nah kalau misalnya dia yang udah pernah ngalamin, kayak aku pernah ikut MLM sebelumnya, terus mamaku dulu juga emang MLM, dan aku sempet jadi kayak anti MLM karena mamaku dulu kayak semacam, nguntungin atasnya mulu, dianya kayak sapi perah. Sempet tuh aku anti MLM. Cuman ketika waktu pas aku ditawarin OP di company lama, kayak aku mencoba membuka diri. Nah, berarti kamu harus bantu buka mindset-nya dia dulu. Buka mindset sehingga dia mau dengerin. Karena balik lagi, MLM itu it's just a system. Kalau misalnya kayak ibaratnya, aduh aku nggak punya contoh lain yang lebih oke, cuman kayak kita tahu lah ya, orang ngomong kayak, aduh cowok tuh brengsek gitu. Tapi cowok yang mana? Itu ngerasain sendiri atau dengar-dengar dari orang. Dan cowok itu kan banyak. Kayak tiap orang personality-nya beda-beda. Ya sama, ini MLM itu company-nya beda-beda sistemnya. Emang itu kayak, emang ada yang dulu company MLM yang nipu, ada. Yang misalnya ternyata ngomong-ngomong MLM taunya money game, ada. Ya tapi di sini makanya kenapa kamu juga perlu ikut yang namanya event kantor, itu supaya kamu tahu kalau company kita bukan MLM nipu, bukan MLM bohong, bukan MLM kacau. Jadi kamu juga kayak nggak perlu takut ngasih taunya. Sekarang banyak kan orang concern, takut duitnya dibawa kabur. Kita turun H+1 duitnya. Mau ngomong apa lu? Terus habis itu ngomong, mana produknya? Produknya ada, minum aja. Terus mana buktinya gitu? Kayak ya kamu kan di sini pasti diajak sama upline kamu walaupun kamu belum buktiin, tapi pasti upline kamu juga join karena sebuah alasan kan. Ya minta aja bukti-buktinya apa. Itu tinggal dikasih aja. Kalau misal ternyata dia masih ketutup mindset tentang MLM, ya it's their loss lagi, balik lagi. Dan kita nggak bisa munafik. Di era seperti ini, network marketing yang bisa survive. Kalau misalnya kalian tahu ya kayak saat ini banyak banget company-company, bahkan kayak Pak Ernest juga bilang Soho udah mulai mau bikin sistem MLM ya. Dan kayak aku juga bahkan udah ditawarin 2 MLM lagi dari company yang PT yang kayak aku, hah lu bikin MLM gitu. Dan kayak aku ditawarin gitu. Jadi kayak kita nggak bisa munafik. Kayak lu mau cari duit ya udah buang ego lu lah. Dan kayak balik lagi itu sistem doang. Gitu kayak kamu harus perdalam tentang company kita juga sih, supaya kamu nggak kaget juga kalau di ngomongin kayak gitu. Ada yang pertanyaan bagus nih buat Claire. Claire, apa hikmah yang Claire ambil kalau saudara dekat Claire join di orang lain? Ini beneran lo pertanyaan lo. Ini bukan saya ngarang-ngarang, lo baca aja nih. Pertanyaan dari Mel. I mean, apa yang harus kita lakukan supaya tidak terjadi dengan keluarga yang lain? Itu kalau ditanya sedih atau enggak, jujur sedih. Tapi kalau misalnya ditanya aku salah atau enggak, aku salah. Karena keluarga itu, keluarganya Darren, itu enggak ngeh kalau aku join AFC. Oke. Jadi bukan salah Darren ya, Darren it's okay. Tapi kalau misalnya kayak, kamu padahal follow aku loh, aku kan nge-post terus. Tapi kayak, ya it's not your fault, it's not your ya bukan masalah kayak kamu join sama siapa. Kalau misalnya emang kamu di sini ternyata bisa earn money juga, ya udah tetap goals aku tercapai. Walaupun memang kamu nggak di tim aku dan kamu awal-awal nggak memberikan aku direct bonus, ya it's okay. Yang penting kamu di sana kalau emang mau jalanin, ya jalanin yang benar juga. Jangan malu-maluin keluarga kita, oke? Okay? It's good. So, oke, pertanyaan Q&A saya tutup ya teman-teman ya, karena saya mau. Ini ada Opi nggak sih? Opi nonton nggak? Nanti saya mau minta pendapat dia ya. Kalau nggak, Reza Andika bisa wakilin. Nah,
Claire dulu jalani network, sekarang jalani network. Bener ya? Maksudnya Claire bukan orang yang pertama kali main network di AFC ya? Halo? Iya, Opi mana Enggak, suaranya? nanti si Oh, Opi, nanti. nanti Opi Oh ada. iya, Nggak, Opi ada. saya mau bilang Claire kan dulu main network, dulu di sini juga main network. Ini bukan pertama kalinya Claire main network, betul nggak sih? Betul. Nah, boleh nggak kasih tahu apa perbedaan Claire dulu sama Claire sekarang? Pasti beda dong, saya yakin banget beda. Dalam Hmm, dalam sisi apapun itu, apa yang bikin bukan sukses atau enggak? Ingat loh, sukses bukan patokannya pakai duit loh. Bagi saya gini, sama kayak di AFC teman-teman, menjadi wadah transformasi yang berintegritas. Maksudnya gini, orang bertransformasi itu udah sukses banget. Karena nggak gampang banget. Nah, sekarang saya walaupun nggak tahu Claire dulu, tapi boleh nggak saya kasih pertanyaan? Apa yang bikin Claire dulu sama Claire sekarang beda? hmm, pertama, jujur banget nih, ini aku mah nggak munafik aja ya. Ini di sini beda karena mau nggak mau kagak bisa jualan di e-commerce ya. Jadi obviously di sini aku nggak bakal fokus dagang. Karena kalau di company lama aku fokusnya dagang. Aku nggak terlalu fokus rekrut orang gitu. Nah terus setelah aku mulai kayak kepaksa harus, sebenarnya bukan rekrut sih. Toh kita dengan kita ngasih tahu produknya, orang itu juga udah jadi member gitu kan. Hmm. Tapi kayak di sini jadinya aku merasa, oh ternyata main network nggak seburuk itu kok. Soalnya dulu ternyata aku gengsi. Aku walaupun dulu di company lama juga lumayan dapat trip kemana-mana gitu ya, tapi Hmm. ternyata gengsi loh, karena aku kayak malu umur segitu, masih umur 19-an, 20-an ya, 20-an kok main MLM. Terus dulu Ya. MLM lebih jelek lagi namanya dibandingkan sekarang. Kalau sekarang jujur kan memang MLM udah mulai naik ya trennya ya. Dan udah mulai, ya adalah kita tahulah produk yang lumayan murah itu supaya orang-orang jadi melek. Aku bersyukur loh ada produk itu, karena orang-orang jadi melek mindsetnya bahwa MLM nggak seburuk itu, dan balik lagi MLM itu cuma sebuah konsep sistem pembagian bonus gitu. Nah jadi sekarang lebih nothing to lose karena aku memberikan di sini yang aku tawarkan opportunity dan kebaikan buat kalian. Jadi kalau kalian nggak mau ya udah. Jadi Yes. nothing to lose, lebih nggak gengsi, sama aku tahu apa yang aku kerjain. Jadi kenapa mesti ragu lagi gitu? Yes, Itu yes. sih. Jadi, saya boleh ambil kesimpulan bahwa dulu Claire adalah seorang seller yang di platform networking dan sekarang Claire adalah seorang networker. Itu bedanya Ya. tuh. So, saya mau undang Jen, Opi udah jadi co-host, tolong hadir. Hai. Jen, Bi, boleh nggak sih ceritain sosok Claire itu di mata Opi seperti apa sih? Aku kenal Claire kan udah lama ya Pak, dari kuliah. Apa sih Reza nih komen-komen aja, diem lu. Jangan nangis Nah lu. jadi lu tuh yang mau nangis tuh, fix tuh Pak, saya mau ngomong aja dia nangis. Ya jadi aku kenal Claire udah lama. Terus juga emang kita banyak kesamaan. Menurut aku, kalau mungkin aku di posisi Claire kemarin, bisa jadi aku udah nyerah gitu. Karena apa ya, nggak segampang itu loh ngalamin penolakan kayak gitu. Dan si Claire ini tiap malam sampai telepon kayak curhat-curhat, hari ini upload siapa aja dan ditolaknya kenapa. Aku juga sedih gitu karena kok bisa ya Claire yang mungkin dulu effortnya nggak segede ini, di sini udah ngelakuin semuanya tapi nggak ada hasil. Itu aku sedih juga sih. Nah, terus yang lucunya si Claire ini sampai datang ke tukang tarot, Mbak. Ada bapak gua lu. Oh ya. Halo Om Arnold. Gak apa-apa lah biar Omnya tahu. Si Claire sampai datang ke tempat orang tarot. Gara-gara sampai kayak nanya, di AFC gue jodoh gak sih? Gitu sampai segitunya, saking desperate-nya. Jadi kayak, oh ya ampun nih sampai segininya, sampai se-desperate itu. Jadi kayak ngerti banget lah awal-awal sesusah itu gimana. Cuman aku tahu si Claire ini orangnya gak mudah menyerah. Dia punya goals yang tinggi, kita juga punya mimpi yang hampir mirip. Ya, soon kita bakal capai bareng juga. Ya, aku juga apa ya? Semua kerja keras di AFC ini dia bisa dapat income, dan bulan ini dia income-nya udah jauh ngelebihin aku, dan aku bersyukur banget. Aku udah bilang ke Claire, lu bulan ini fix lebih gede dari gua gitu. Dan itu aku seneng. Dan ini semua bukan karena aku, bukan karena Reza, tapi karena emang dianya.
Karena emang Claire-nya juga yang emang mau gitu. Percuma misalnya upline ngomong lu harus gini, tapi kalau anaknya sendiri aja nggak ada trigger untuk itu ya nggak bakal jadi gitu. Jadi aku sama Reza cuman sebagai spion kanan kiri aja yang ngingetin kayak lu udah sejauh ini atau segimana. Tapi kalau yang lihat kaca depan mobilnya sendiri tuh dia. Jadi dia yang set goals dulu mau kemana, dan sekarang terbukti lah dia juga punya tim yang kompak, punya tim yang udah mulai berkembang, ya itu aku bangga banget sih gitu. Yes. Dan saya juga happy banget ada Opi, Reza Andika, sama Claire di AFC ini. Benar-benar suatu kehormatan AFC punya leader-leader kayak kalian. Makasih ya, Pi. Sekarang mau panggil Reza nih yang... Siap. Za? Mana Reza? Pak. Za, ceritain Pak. dong sedikit satu kata, dua kata tentang lo kenal Claire kayak apa sih di mata lo? Jadi kalau boleh singkat cerita Pak, saya itu selalu intinya selalu bilang ke Claire, masa tiga-tiganya begini semua. Jadi saya selalu bilang kayak ke Claire tuh kayak, ini Pak bahasa kasarnya, sorry ya, maksudnya teman-teman yang buat orang tua bagaimana, kayak cuma orang tolol doang sih yang mau jadi kayak lu gitu loh. Karena ibarat Pak, dia waktu itu pas 30 ditolak lanjut disuruh 1, itu kan nggak semua orang mau jalanin gitu loh Pak. Tapi dia benar-benar bantai segala macem. Maksudnya ya saya selalu bilang sih ke tim teman-teman kayak, kalau misalkan lu jadi di sini tuh pasti karena lu sendiri gitu loh. Maksudnya karena lu mau gitu loh, dari awal lu mau gitu loh. Kalau orang udah nggak bilang nggak bisa, nggak ada orang lain yang bisa bantu dia Pak, saya percaya itu. Nah tapi di situ Opi, Claire ya semua ngalamin struggle gitu loh. Mungkin sekarang Claire yang udah nikmatin struggle 2 bulan, dia nikmatin itu Pak, tapi tetap ikut terus. Itu dari situ benar-benar gila banget, saya sampai nggak nyangka kayak benar-benar nih bulan ini omset tuh melejit di tim Opi tuh gara-gara Claire naik banget Pak di situ loh Pak. Sampai saya ngeliatnya kayak gila ya, kok bisa sih sampai kayak gini. Saya aja kayak pas dia dapat bonus gitu rasanya terharu gitu loh Pak, kayak dia dapat Dubai saya terharu itu benar-benar terharu Pak, benar-benar kayak dari hati itu kayak ngeliatnya gila banget ya. Bayangin ya, siapa sih orang yang mau jadi orang cukup tolol buat jadi kayak lu, kasarnya gitu loh Pak. Yes. Kayak dewa banget Pak, saya akuin dewa banget. Buat cewek dia mentalnya gila sekali, banyak banget cowok-cowok yang kalah, saya aja mungkin bisa kesalip Pak, maksudnya secara mental gila banget gitu loh Pak. Jadi ya intinya maju terus lah buat Claire, kasarnya lu mau make money berapapun di sini, apapun tim lu seberapa banyak, jangan pernah puas dah, lu pasti bisa lebih banget. Di atas kita masih banyak orang masih bisa kita salip bareng-bareng satu tim. Siap, makasih ya Zak ya. Thank you Opi sama Reza ya. Oke, terakhir teman-teman sebelum acaranya berakhir, kita udah 1,5 jam, boleh nggak Claire ibarat kasih kata closing deh buat semua orang yang hadir di sini, yang 1,5 jam stay tune, mau nontonin Claire, luangin waktu buat Claire, boleh nggak Claire kasih kalimat closing kira-kira buat kita semua yang ada di sini? Yang pasti, pertama thank you banget untuk semuanya yang udah nonton di Zoom dan di Facebook. Aku nggak tahu di Facebook berapa orang, aku lagi nggak buka. Aku jujur grogi banget dari kemarin malam. Dari posternya keluar, aku mules, aku nggak tahu ke toilet beberapa kali. Soalnya aku kalau grogi kayak gitu. Karena aku mikir, aduh, ceritaku biasa-biasa aja gitu. Kayak banyak banget di tim aku, di timnya Opi maksudnya, yang kayak income-nya tuh udah jauh banget di atas aku gitu. Walaupun aku nggak bilang income-ku sekarang kecil, itu juga udah gede banget. Tapi di sini tuh emang gila, income segede gitu aja masih kelihatan kecil gitu. Nah, kayak aku pengen kasih tahu ke kalian semua kalau apa yang aku lakuin itu nothing special, jujur. Aku nggak nutup-nutupin apapun kok, kayak bukan ada kayak secret key atau secret recipe yang aku nggak kasih tahu gitu. Itu semua udah kepampang di materi-materi NDO. Nah, tinggal yang masalah kayak tadi, kalian udah lakuin atau belum gitu. Kayak aku di usia muda, ya kebetulan aku masih muda aja. Ya kalau misalnya kalian mau melakukannya di usia kalian, ya ayo gitu. Karena terbukti bisa. Dan kebetulan banget kita bisa manfaatin momentum yang ada sekarang, ya kita manfaatin sebaik-baiknya, jangan buang waktu gitu. Karena ya kayak sekarang buktinya buktinya sepupu kesalip. Itu karena akunya yang malu untuk approach keluargaku sendiri. Kayak setelah dipikir-pikir, ruginya di siapa? Di aku juga gitu. Berarti di name list itu kelewat loh.
Itu Yes. salah, itu udah berarti itu nggak kepikir di awal, dan itu udah, ya salah siapa? Salah aku. Tapi dari situ nggak apa-apa dong salah, kita jadi belajar. Kayak tadi yang pas banget pertanyaannya si Stephen tadi, gimana nih penolakan kan adalah vitamin apa segala macam. Ya iya, emang vitamin asal kita belajar ditolaknya kenapa dan seharusnya gimana ya, overcome-nya gimana gitu. Jadi kita emang udah ditolak ya, tapi tetap harus improve gitu. Jangan ditolak terus ya udah cari yang lain tapi dengan cara yang sama, dengan ya kegoblokan yang sama gitu. Jadi kayak kalau misalnya aku bisa, kalian pasti bisa. Dan kalau misalnya di NDO ya, balik lagi, kalau yang nggak tahu NDO, itu ada yang tukang batagor dan supir Bluebird bisa, itu kalian nggak mungkin nggak bisa. Kalian pasti adalah kelebihannya gitu. Dan di sini kalian yang nonton, pasti kalian punya salah satu kelebihan yang melebihi aku kok. Yes. Entah di mana gitu. Jadi kayak jangan pernah merendahkan diri kalian atau mikir kayak, Claire nih hebat nih apa gitu. Aku juga biasa-biasa aja. Aku ngelihat Opi juga, gila keren amat nih orang gitu. Tapi kayak ayo asah bagian diri kita yang masih bisa diimprove, kita improve. Karena balik lagi, you have to know the why. Kayak kalau misalnya kalian udah tahu goals-nya apa, nggak usah berhubungan sama AFC juga nggak apa-apa, kan emang di sini ya apa yang mau berhubungan sama AFC gitu. Kayak ini cuman kendaraan ya, kalau kata Reza sama Ko Jovi. Kita sama-sama ngendarain ini ke goals kita. Yang ngegas siapa? Kita. Bensinnya sama semua, ayo kita mau injak lebih keras atau enggak. Tinggal masalah mau atau enggaknya aja. Dan stop making excuses. So do action over excuses. Dah, itu dari aku. Oke. Thank you. Thank you banget Claire. Saya mau bilang dulu sebelum acara ditutup, saya mau terima kasih buat Reza, Opi, sama Claire dan tentunya semua leader Zoom ada di sini. Tapi especially hari ini harinya Claire. Saya mau makasih. AFC sangat happy Anda leader seperti Claire. Dan saya yakin orang tua Claire, saudara Claire semua pasti happy dengan progresnya Claire. Dan terbayar, itu yang penting, kerja kerasnya, apapun itu, kebahagiaan sejatinya, mendengar ada yang sembuh, mendengar donat nempel mandi, saya yakin terbayar, bukan main. So teman-teman, saya merasa hari ini sangat spesial. Saya yakin kita selalu belajar. Saya juga sampai detik ini selalu belajar sama orang siapapun, mau anak muda, anak tua, anak setengah muda, saya belajar sama siapapun. Karena bagi saya ini adalah NDO juga, makanya selalu hari Senin itu hari sakral, di mana kalau nggak ada NDO, ada home talk. Home talk ini adalah Anda dapat training langsung by experience, which is penting banget. Experience itu paling penting. So teman-teman, kita dari hari ini Claire belajar banyak banget bagaimana pentingnya datang ke pertemuan, pentingnya dia lakukan, tidak menyerah, dia percaya visi misinya, dia sayangi downline-nya, dia follow up downline-nya, bagaimana leadernya Reza Opi ikut support dia juga, hanya dengan say congrats sekedar ada konnichiwa. So kita belajar banyak. Saya bukan masalah materinya sih hari ini. Saya mau kasih tahu bahwa Anda bisa lihat berapa penting sih pertemuan ini. Itu yang saya mau teman-teman coba luangin waktu 2 jam. Anda nggak akan rugi, nggak nyampe 2 jam bahkan. Selalu rata-rata kalau home talk 1,5 jam. Luangin waktu deh buat kayak beginian. Karena mungkin pertemuan yang Anda tidak hadiri adalah pertemuan terpenting di hidup Anda dan semuanya miss. Saya mau bilang makasih Anda udah datang semua. Ini hari Senin, home talk. Rabu jam 7 malam kita akan LOP. Bawa calon-calon prospek Anda ke situ. Anda sendiri bisa datang, nanti yang bawain akan, saya cari dulu yang bawain ya. Kalau nggak salah ada Cicen dari Surabaya deh. Saya mau terima kasih Anda invest waktu, saya nggak mau babi bu ribet lagi. See you di next room Rabu. Terima kasih buat Claire. Hari ini udah isi. Saya juga mau terima kasih buat ke teman-teman semua yang datang ke sini. Saya mau bilang dadah. Terima kasih. Thank you, Pak. Yo. Thank you, Claire. Jen, Opi, Reza. Thank you, Pak.